Oke, terima kasih Kak Tata buat kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, salam kenal dulu ya semuanya. Kenalin, nama aku Ulaya Elma, biasa dipanggil Kak Ulaya. Aku dari Bersama Belajar. Kalau kalian nggak asing, aku dari Public Relation ya. Oke, aku bakal share screen dulu ya Kak Tata. Oke. Oke, gimana kabar-kabar teman semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada siang hari ini, dalam 15 menit ini, aku bakal jelasin tentang pengalamanku dan apa yang pernah aku rasain tentang your mind is your choice. Pikiranmu adalah pilihanmu, teman-teman semua. Do think with critical think and your problem will solve. Berpikirlah dengan pikiran kritis, maka masalahmu akan terpecahkan. Jadi di sini, kedepannya aku berharap teman-teman itu apabila dihadapkan sebuah masalah, suatu masalah, itu harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Enggak keburu-buru, harus ada tahap-tahapannya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ada 4 tahap. Yang pertama dan yang paling utama itu pasti ada yang namanya masalah. Apalagi kita lagi masa pandemi, lagi masa daring, sekolahnya online gitu kan. Dan aku yakin beberapa dari kalian itu pasti pernah mengalami kesiangan. Nggak bisa online school, adanya tuh ngeluh terus. Aduh, aku nggak bisa nih ngerjain PR ini. Aduh, ini gimana sih cara ngerjainnya? Aku nggak tahu caranya. Dan kayaknya aku ngerasa aku udah les segala macam kayak nggak berguna gitu. Terus juga selain dua masalah itu, kadang-kadang itu juga kalian begadang, tidur larut malam, overthinking nggak jelas, mikirin yang enggak. Dan antara masalah itu pasti ada yang namanya hambatan, teman-teman semua. Hambatan itu yang membuat kita itu semakin melupakan apa yang harus kita selesaikan. Jadi tuh kayak apa ya, kayak di pause, kayak dijeda, ditambahin bebannya, masalah kita tuh ditambahin. Padahal itu tuh akan menyusahkan kita ke depannya. Hambatan-hambatan pelajar online itu terlalu santai malas sekolah, kalian lebih milih di saat guru jelasin mungkin ya lewat Zoom ataupun Google Meet, kan lebih milih scroll TikTok. Kalian lebih milih buka Instagram. Kalian lebih milih buka YouTube, dengerin musik, gitu-gitu. Aku yakin pasti kalau teman-teman yang senyum sekarang nih, itu juga ngerasain apa yang aku bilang barusan. Iya atau enggak? Kalau iya, ketik dulu dong di kolom chat. Iya, Kak. Oke, aku tunggu ya. Oke. Dan selain itu juga, teman-teman itu dihadapin dengan apa ya, masalah bagi diri kalian sendiri. Kalian tahu itu buruk, tapi kalian tetap lakuin. Itu dengan nyontek, teman. Iya, kalau dapat contekan yang dicontekin bagus. Kalau dapatnya yang jelek, ya nilainya tambah jelek dong. Dan masalah psikologis yang dialami hampir semua orang saat pandemi, apalagi pelajar, itu adalah insecure. Insecure, sering membandingin diri kita sama orang lain, sering ngebandingin apa yang kita nggak punya sama orang yang lain punya. Padahal percaya deh teman-teman, semua orang itu sudah punya porsinya masing-masing, sudah punya rezekinya masing-masing, dan semua itu harus disyukurin. Oke, jangan dijadiin 3 masalah hambatan ini untuk menghambat diri kalian buat berkembang, menghambat potensi-potensi yang kalian punya, dan disitulah kalian harus menyelesaikan masalah-masalah kalian. Karena kalau kalian nggak nyelesain masalah kalian itu bakal berdampak buruk bagi kehidupan kalian. Bukan hanya kehidupan sebagai seorang pelajar, tapi kehidupan kita di kelanjutan hari nantinya. Nilai kita buruk. Kalau nilai kita buruk berketerusan, rapot kita jelek. Rapot kita jelek, kita nggak bisa masuk SMA yang kita inginkan. SMA-nya jelek, nggak bisa kuliah yang kita inginkan. Ya kan akan berketerusan gitu loh maksud aku. Dan selain itu juga kalian bakal sedih,
bakal kecewa, bakal marah sama diri kalian sendiri. Kalian bingung harus gimana, sementara ada pressure dari mungkin orang sekitar, lingkungan sekitar, keluarga, orang tua. Itu akan membuat diri kita tuh merasa, duh, aku kok kayak gini ya, aku kok nggak bisa berubah ya. Teman-teman semua, aku mau ngajak teman-teman semua buat hilangin pikiran itu sekarang. Kalian itu bisa berubah, kalian itu bisa buat bangkit dari zona nyaman kalian. Oke, kalian itu sekarang cuman ada di zona nyaman yang nggak berani keluar. Jadi semisal ini ada lingkaran nih, ada lingkaran. Nah ini tuh kalian, ini tuh kalian. Kalian tuh nggak berani buat keluar sedikit demi sedikit sampai jadi gede. Lingkaran kecil sampai jadi gede tuh kalian nggak berani. Kalian itu cuma stuck di situ, kalian tuh nggak mau ngambil resiko. Kalian itu nyaman dengan diri kalian sekarang. Makanya teman-teman semua, jangan sampai ada kata menyesal di kemudian hari. Aku mungkin yang apa istilahnya lebih tua daripada kalian, aku pernah ngalamin itu. Makanya aku mau cerita sama teman-teman supaya teman-teman semua nggak ngalamin apa yang aku rasain. Menyesal itu mungkin sebuah pembelajaran ya, tapi jangan juga dijadiin kebiasaan untuk menyesal. Maka dari itu, aku ngajak teman-teman semua buat it's okay to feel your feelings. Nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa kecewa, nggak apa-apa kita santai, enjoy selama sekolah daring. Tapi kita harus tahu kewajiban kita tuh apa. Kita harus ngerasain feeling kita sebagai seorang pelajar ya. Kita tahu walaupun selama daring ini kayak, kayak beda semangatnya gitu Kak. Tapi harus tetap harus tetap dimotivasi, diri kita tuh harus dimotivasi. Dan juga biarin pikiran-pikiran pikiran-pikiran dewasa kita, pikiran-pikiran cerdas kita, kreatif kita itu tetap masuk di dalam diri kita. Let the sun shine in. Dibiarin sinar matahari, istilahnya gitu kan, sinar matahari itu masuk di dalam diri kita. Dan biarkan proses itu terus berkembang. Dan keep going, teruslah berjalan, karena semuanya itu akan baik-baik aja teman-teman di akhir nanti. Kalau semisal teman-teman sekarang mau keluar dari zona nyaman teman-teman semua, teman-teman mau berpikir, gimana sih proses aku mendapatkan apa yang aku inginkan, semuanya bakal baik-baik aja. It's gonna be okay in the end, okay? Okay. Selanjutnya, dari tahap yang paling penting, itu adalah evaluasi diri dalam perbaikan diri kita. Di mana evaluasi itu berkaitan dengan critical thinking dan problem solving. Critical thinking itu sendiri merupakan konsep pemikiran untuk dapat menentukan keputusan. Dan problem solving itu sendiri merupakan menyelesaikan masalah dengan mengetahui dampak dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Mungkin ada beberapa teman-teman yang asing dengan istilah ini, ada juga yang mungkin udah biasa dengar istilah ini. Aku akan lebih mempermudah gambaran teman-teman aja kalau critical thinking itu kayak to-do list itu loh teman-teman. Kalau semisal habis ini aku mau ini, habis ini aku mau ini. Kayak perjalanan dibuat alur pemikiran kita tuh, aku habis males, aku harus gini loh, aku harus bersih-bersih, aku harus bersihin meja belajarku, aku harus bersihin kamar mandi. Itu cara kita, itu gampangannya untuk critical thinking. Semisal kita mendapatkan sebuah masalah, gini, aku sering begadang, lalu nilaiku jelek. Critical thinking-nya apa? Gimana cara kita menyelesaikan masalah itu dengan berpikir, oh berarti aku nggak boleh begadang lagi, aku harus lebih rajin belajar. Dan gimana caranya? Caranya yaitu aku tidur lebih awal, aku harus bisa memanage waktuku, aku harus bisa membagi
kewajibanku dan kesenanganku, aku harus bisa tetap melaksanakan hobiku dengan baik. Nah, itu cara kita untuk berpikir kritis atau disebut dengan critical thinking, karena itu akan efek di masa depan kita dan itu merupakan salah satu untuk menyelesaikan masalah kita. Teman-teman semua harus diingat ya, masa depan kita yang besok itu tergantung apa yang kita lakukan saat ini. Oke. Dalam critical thinking dan problem solving itu sama kayak pelajaran bahasa Indonesia. Itu harus ada 5W, 1H. Why, what, who, when, where, and how. Oke, jadi kayak apa ya? Siapa sih? Kenapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana kita menyelesaikan itu semua. Oke, untuk analisis dari evaluasi ini sendiri, semisal yang pertama, kita tuh harus tanya sama diri kita sendiri. Aku tuh salah apa sih? Sampai aku membuat sebuah itu berkaitan dengan who and what ya. Semisal kesiangan dan berujung malas sekolah. Scroll TikTok, seperti yang tadi aku udah bilang, scroll TikTok, scroll Instagram, buka YouTube, yang padahal tuh gurunya tuh lagi jelasin gitu loh, saat daring. Terus kalian harus tanya, setelah aku salah apa, kalian tanya sama diri kalian. Kok bisa ya aku tuh kayak gitu? Sama sekolah online tuh, aku ngapain aja sih? Aku sering begadang, aku males-malesan, jam tidurku nggak teratur, terus aku tuh juga tergantung sama teman-temanku, aku tuh mengandalkan jawaban teman-temanku, dan akhirnya tuh nilaiku tetap buruk. Padahal aku udah nyontek, dan buruknya terkadang tuh kita ngerasa sebel sama temen yang nyontekin kita. Padahal kan dia istilahnya dia sudah beritikan baik walaupun dia nyontekin kita ya. Tapi itu bukan hal yang baik ya. Aku ngingetin sini tuh bukan hal yang baik. Kalian itu bisa, tapi kalian aja yang nggak mau berusaha gitu. Jadi harus berusaha di sini, harus apa ya? Kalian tuh pintar gitu. Kalian tuh pintar, kalian tuh bisa. Jangan mengandalkan orang lain selagi diri kita bisa, selagi kita masih bisa mandiri menyelesaikan masalah kita. Ngapain sih kita harus butuh orang lain? Kita butuh orang lain itu untuk kegiatan sosial gitu loh teman-teman. Disinilah critical thinking kita berpikir apa ya, berpikir untuk positif bagi diri kita sendiri. Setelah kita tahu kesalahan kita apa dan bagaimana cara kita untuk mengevaluasinya, yaitu dengan memperbaiki diri berkaitan dengan how. Dan yang seperti aku bilang tadi, tanya ke diri kalian dulu. Oke? Oke. Selanjutnya, yaitu bagian dari evaluasi itu ada pertama yang pasti dibutuhin itu niat. Niatnya tuh harus niat yang tekad ya, bukan semisal, duh aku besok Rabu mau mulai belajar, mulai rajin belajar, Rabunya kelupaan, jadi Kamisnya kelupaan, jadi Jumat, ya nggak bisa kayak gitu dong. Kalau semisal niat, ya udah niat, harus niat. Jadi kalau yang beragama, mungkin yang Islam diawali dengan Bismillah, yang mungkin selain itu ya dengan ketulusan hati yang kuat, itu kalian harus niat. Setelah itu, pasti kalian sudah tahu, sadar akan kesalahan kalian, dan tahu efek kedepannya apa. Ini cara untuk berpikir kritis, teman-teman. Habis itu, kalian susun step untuk berubah. Aku harus gini. Aku harus menjadwalkan kegiatanku sehari seperti ini, dan ini. Sedikit demi sedikit, percaya deh. Nggak harus perubahan yang besar. Perubahan kecil, mulai kalian membiasakan diri. Kalau males, ini ya, kalau males, itu kalian jangan biarin males, tapi coba aja dulu 5 menit. Kalau semisal kalian masih males, ya udah tinggal. Tapi kalau 5 menit itu setelah 5 menit kalian nyaman, terusin. Karena itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik bagi diri kalian. Dan dari proses ini, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit, itu kalian akan menjadi good person, atau orang yang baik, orang yang memiliki kualitas, orang yang produktif bagi diri kalian masing-masing. Dan ya, selesai. Semua masalah teratasi,
dengan proses. Walaupun aku tahu teman-teman semua dalam menghadapi sebuah masalah itu ada kriterianya, ada yang mudah, ada yang sedengan, ada yang sulit banget dilewatin. Tapi percaya deh, semua masalah itu dapat dihadapi dengan sabar, dengan kita berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga problem solving kita tercapai, karena itu akan berdampak bagi kehidupan kita di masa depan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Upgrade yourself and do what you want to do. Stay healthy and stay safe semuanya. Salam bersama belajar. Terima kasih, semoga dapat membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah kalian, baik maupun dalam kehidupan sebagai seorang pelajar ataupun dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih semuanya.